Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wahyong, dalam channel Wahyong Belajar Jaringan. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang komponen jaringan. Di dalamnya ada bahan dan alat tentunya ya. Nah, sebelum kita melanjutkannya, sebaiknya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi mengenai video terbaru kami, dan jangan lupa like and share ke teman-teman yang lainnya agar channel ini lebih bermanfaat. Oke, lanjut ya, kita akan masuk ke materials dulu. Jadi materials adalah perangkat yang dibutuhkan dalam membangun jaringan. Saya membagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama ada terminal dan workstation, kemudian ada media transmisi, kemudian ada elektronika jaringan, dan yang terakhir adalah sistem operasi jaringan. Oke, pertama kita akan membahas di terminal and workstation. Jadi ini adalah perangkat di mana data itu berasal dan di mana data itu akan ditujukan di dalam jaringan. Contohnya ada PC, ada server, kemudian ada switch, ada mesin kasir, dan ada ATM. Nah, seperti yang kita tahu, PC akan mengambil data dari server, kemudian server akan memberikan data kepada PC. Nah, jadi PC adalah yang menerima layanan dari server, kemudian server akan melayani permintaan dari si PC tersebut. Kemudian switch, switch adalah terminal yang dapat menghubungkan beberapa komputer ya, tentunya bahkan beberapa server juga. Nah, ini termasuk ke dalam mengarahkan data, sumber data, dan kemana data itu akan ditujukan. Kemudian ada mesin kasir. Nah, mesin kasir ini biasanya seperti di pusat perbelanjaan ya. Mesin kasir ini akan datanya akan masuk ke dalam server. Kita akan menginputkan data, kemudian akan dimuat oleh server. Nah, begitu juga sebaliknya, kita akan meminta daftar harga, server akan meresponnya, dan seperti itu. Kemudian ada mesin ATM, nah, yang dimana kita tahu mesin ATM ini dia terhubung dengan server banknya ya, sudah pasti seperti itu. Nah, jadi ketika kita menginputkan kartu ATM kita dan kita masukkan PIN, begitu kita mau melihat apapun itu akan terkirim datanya ke server. Kemudian server memberikan data, menampilkan datanya ke mesin ATM. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya kira-kira. Kemudian sekarang kita masuk ke media transmisi. Nah, media transmisi ini adalah bagian di mana data itu dikirimkan melalui sumber ke tujuan dengan media yang berbeda. Jadi seperti jalurnya ini, media transmisi ini. Jadi kita balik ke yang sebelumnya tadi ya, komputer dengan server, PC dengan server maksud saya, itu terhubungnya menggunakan media transmisi. Nah, media transmisinya sendiri itu dibagi dua menjadi, yang pertama ada media kabel, yang kedua ada media nirkabel. Nah, media kabel yang pertama kita tahu adalah kabel koaksial ya. Nah, kabel koaksial ini umumnya dipakai antena TV sih, biasa yang saya tahu, dan dipakai juga untuk CCTV analog ya. Dan ini mempunyai konektor yang bernama BNC. Konektornya BNC namanya. Kemudian ada switch pair kabel. Nah, ini kabel
jaringan yang umumnya paling banyak kita lihat. Ya, ini nanti akan kita bahas sedikit lebih dalam untuk transfer kabel ya. Nah, ini akan menggunakan konektor RJ45. Kemudian ada fiber optik. Nah, fiber optik ini adalah media transmisi terbaru menggunakan teknologi cahaya. Nah, yang sebelumnya koaksial dan transfer ini menggunakan koneksi elektrik ya, karena menggunakan koneksi tembaga. Nah, fiber optik dia memiliki keistimewaan yaitu menggunakan cahaya. Nah, jadi kecepatan transmisi datanya akan lebih cepat karena secepat cahaya ya, yang kita tahu cahaya itu sangat cepat ya. Oke, kemudian untuk di wireless media ya sama-sama kita tahu itu menggunakan satelit yang sudah pasti ya. Kemudian ada microwave radio. Nah, ini BTS ya, handphone kita koneksi sama internet gitu ya. Handphone kita koneksi bisa telepon. Nah, itu terkoneksi dengan dari sini ya, microwave radio. Kemudian ada radio frekuensi. Nah, ini untuk atau PTMP biasanya sih. Nah, kita akan bahas yang pertama untuk transfer. Nah, berdasarkan implementasinya, transfer itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada UTP. Nah, di mana UTP itu hanya kabel biasa, kabel 4 pasang kabel yang terpilin hanya dibungkus oleh jaket luar, cuma seperti itu. Kemudian ada STP. STP agak lebih lumayan karena ada pelindung tambahan untuk kabelnya. Jadi saat kabel kemungkinan tergesek atau ada yang mungkin digigit tikus atau gimana ya, itu akan lebih aman daripada UTP. Kemudian ada yang lebih baru lagi yaitu FTP ya. Itu dimana lebih banyak ya, pelindungnya lebih banyak. Nah, ada juga beberapa varian lain ya sebenarnya, cuman nggak saya masukkan karena umumnya ini yang dipakai oleh orang. Ada juga namanya SFTP, jadi dia kombinasi antara STP dengan FTP gitu. Makin luar biasa itu lapisannya ya, makin banyak. Kemudian berdasarkan transmisi kecepatan ada kategori 1. Nah, kategori 1 ini biasanya digunakan untuk telepon ya. Kemudian ada Cat 5, ada Cat 5e. Nah, ini Cat 5 itu transmisinya sampai 100 Mbps, kemudian Cat 5 itu 1 Gbps. Ada Cat 6, ada Cat 6A, ada Cat 7, ada Cat 7A. Nah, di sini ada persamaan kecepatan antara Cat 5e dengan Cat 6, sama-sama 1 Gbps. Perbedaannya hanya di besar frekuensinya. Itu. Kemudian sama seperti di Cat 7 dan Cat 7A, sama-sama 100 Gbps, tapi lebih baik itu transmisinya di Cat 7A. Nah, saya belum tahu kabelnya sampai sekarang itu kategori 2 sampai kategori 4. Nah, jadi yang saya tahu itu hanya kategori 1, 5, 6, dan 7. Dan bahkan sekarang ada kategori 8. Cuman saya belum pasti, makanya belum saya masukkan di sini. Karena saya belum tahu untuk kecepatannya bisa mencapai berapa. Nah, yang jelas dari kategori 5 sampai kategori 7 ini penggunaan kabelnya maksimal 100 meter. Kalau lebih dari itu transmisi datanya akan terputus atau tersendat ya. Nah, untuk mengakalinya maka dia setiap 100 meter harus diberikan terminal berupa switch atau semacamnya ya. Nah, untuk metode penginstalasiannya ada 2. Yang pertama ada stack, yang kedua ada cross ya. Dimana stack itu untuk menghubungkan
dua perangkat yang berbeda, dan cross itu untuk menghubungkan dua perangkat yang sama tipenya. Contohnya di stack itu PC ke switch ya, PC ke access point, switch ke access point ya. Kemudian di crossover ya perangkat yang sama seperti PC ke PC, router ke router, switch ke switch ya. Kemudian ada network elektronik, yaitu perangkat yang memproses routing data dari asal ke tujuan, yang memproses komunikasi data walaupun berbeda jaringan. Yang pertama ada router ya. Router umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda ya. Kemudian ada bridge, ini perluas jaringan. Jadi seandainya ada jaringan lokal di gedung A dengan di gedung B, itu dapat disatukan menggunakan bridge ini. Kemudian gateway adalah perangkat untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet ya, jaringan luar. Jadi perangkat-perangkat inilah yang membentuk namanya internet, karena bisa menghubungkan semua jaringan menjadi satu sehingga kita bisa berkomunikasi. Kemudian ada sistem operasi jaringan ya, ini untuk mengontrol dan memanage hardware agar bisa menjalankan aplikasi program seperti routing, gateway, firewall, DHCP, dan lainnya. Nah, ini adalah contoh operasi sistem jaringan ya, nggak perlu saya sebut satu persatu, mungkin kawan-kawan kalian sudah tahu ya. Kemudian kita masuk ke peralatan. Apa aja peralatan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan? Nah, kita membangun jaringan menggunakan media transmisi Whisper. Yang dibutuhkan adalah crimping tool untuk mengkrimping RJ45 agar bisa terhubung dengan kabel Whisper-nya. Jadi nanti RJ45-nya dimasukkan ke kabel, kemudian menggunakan crimping tools agar pinnya bisa menjepit kabel-kabel yang telah tersusun tadi. Kemudian setelah kabel-kabel tersusun, maka harus di tester apakah kabelnya sudah terpasang dengan baik. Nanti akan ada indikator lampu yang hidup ya. Kemudian ada tools fiber optic. Di sini ada stripper, ada cleaver, ada splicer, ada OPM, dan ada OTDR. Nah, stripper fungsinya untuk mengupas puting agar core-nya kelihatan ya. Setelah dikupas putingnya tadi, maka kita gunakan cleaver untuk memotong ujung dari core-nya tadi agar rata. Setelah terpasang, maka kita pasangkan konektornya. Kemudian seandainya kabel putus, itu akan menggunakan splicer untuk alat penyambungnya. Nanti ujung 1 dan ujung 2 akan diletakkan secara bersamaan, diposisikan dengan sejajar, lalu splicer akan menyambungnya secara otomatis. Setelah kabel disambung, maka untuk mengecek konektivitasnya kita menggunakan OPM. Nah, nanti akan muncul bagaimana konektivitasnya, apakah baik atau tidak akan terlihat dari OPM. Nah, kemudian OTDR fungsinya bisa jadi seperti OPM juga, tetapi umumnya OTDR dipakai untuk mengecek sambungan kabel atau panjang kabel. Seandainya kabel putus, itu nanti akan di trace ya, di trace. Misalnya nanti kabel itu harusnya panjangnya 5 km, ternyata putus. Nah, itu kan 5 km kan cukup jauh, maka menggunakan OTDR cukup disambungkan di ujung salah satunya. Begitu dia memancarkan sinyal, di ujung itu berhenti 2
kilometer, maka tim nanti tinggal datang ke kilometer 2. Nah, di situ akan disambung kabelnya menggunakan spacer. Cukup sekian materi hari ini yang saya sampaikan. Saya rasa masih ada kekurangan detail. Nanti akan saya sampaikan lagi melalui video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk like and share ya ke kawan-kawan lainnya agar channel ini bisa bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.